Hai guys, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Irma Yogiana, NPM A1G022040, kelas 1A Prodi PGSD, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Ketiga, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi manajemen. Apa saja nih fungsi manajemen? Fungsi manajemen yaitu A. Perencanaan, B. Pengorganisasian, C. Penggerakan, D. Pengawasan. Perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Langkah-langkah perencanaan yaitu menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai, B. Meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan, C. Mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan, D. Menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan, E. Merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Apa saja syarat perencanaan? Simak yuk penjelasan berikut. Adapun syarat-syarat perencanaan terdiri atas A. Perencanaan harus didasarkan pada tujuan yang jelas, B. Bersifat sederhana, realistis, dan praktis, C. Terinci, memuat segala uraian serta klasifikasi kegiatan dan rangkaian tindakan sehingga mudah dipedomani dan dijalankan, D. Memiliki fleksibilitas sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi dan situasi sewaktu-waktu, terdapat pertimbangan antara bermacam-macam bidang yang akan digarap dalam perencanaan itu menurut urgensinya masing-masing. F. Diusahakan adanya penghematan biaya, tenaga, waktu, serta kemungkinan penggunaan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia dengan sewaktu-waktu. G. Diusahakan agar sedapat mungkin tidak terjadi adanya duplikasi pelaksanaan. B. Pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama, memudahkan pelaksanaan kerja. Langkah-langkah pengorganisasian. Dalam pengorganisasian terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan, antara lain menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Organisasi membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok. Menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara yang rasional dan efisien, menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam satu kesatuan yang harmonis, melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan serta meningkatkan efektivitas. Proses organizing. Sarwoto 1978 menyebutkan proses organizing meliputi beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut. A. Perumusan masalah, B. Penetapan tugas pokok, C. Perincian kegiatan, D. Pengelompokan kegiatan, E. Departementasi, F. Pelimpahan otoritas, G. Staffing, H. Facility. A. Perumusan tujuan. Tujuan harus dirumuskan secara jelas dan lengkap, baik mengenai ruang lingkup sasaran dan sarana yang diperlukan serta jangka waktu pencapaian tujuan. B. Penetapan tugas pokok. Hal yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah 1. Tugas pokok harus merupakan bagian dari tujuan, dan 2. Tugas pokok harus dalam batas kemampuan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. C. Rincian kegiatan. Dalam kegiatan ini, selain harus disusun secara lengkap dan terperinci, juga perlu diidentifikasi kegiatan-kegiatan yang penting dan yang kurang penting. D. Pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi kegiatan yang erat berhubungannya satu sama lain dikelompokkan menjadi satu. Kelompok kegiatan sebagai hasil
dari pengelompokan ini disebut fungsi. Departementasi, yaitu merupakan proses konservasi fungsi-fungsi menjadi satuan-satuan organisasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi. Pelimpahan otoritas. Otoritas dapat diartikan sebagai kekuasaan atau hak untuk bertindak atau memberikan perintah untuk menimbulkan tindakan-tindakan dari orang. Staffing merupakan penempatan orang pada satuan-satuan organisasi yang telah tercipta dalam proses departementasi. Prinsip-prinsip utama staffing adalah prinsip menempatkan orang yang tepat pada tempatnya dan prinsip menempatkan orang yang tepat pada jabatan dan pekerjaannya. Facilitating merupakan proses terakhir dalam penyusunan organisasi. Fasilitas yang harus diberikan dapat berupa material atau keuangan. Prinsipnya adalah bahwa pemberian peralatan yang disediakan harus cukup sesuai dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan serta tujuan yang hendak dicapai organisasi. Jika hal ini sudah selesai, maka organisasi sudah ready for action untuk mencapai tujuan. Actuating atau penggerakkan adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Carey menyatakan bahwa sukses dalam manajemen sebagian dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu A. Mendapatkan orang-orang yang cakap, B. Mengatakan kepada mereka apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mengerjakan apa yang kita inginkan, C. Memberikan otoritas kepada mereka, D. Menginspirasi mereka dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran. Pengawasan. Apa itu pengawasan? Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai, berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan atau performansi, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Apa tujuan pengawasan? Tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem tahapan pengawasan. Agar kegiatan pengawasan berjalan efektif dapat dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu A. Tahapan penetapan alat pengukur atau standar, B. Tahapan mengadakan penilaian evaluate, C. Mengadakan tindakan perbaikan. Sasaran pengawasan dilakukan untuk menjamin apa saja? A. Kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat kebijaksanaan dan strategi dimaksud. B. Anggaran yang tersedia untuk menghidupi berbagai kegiatan organisasi benar-benar dipergunakan untuk melakukan kegiatan tersebut secara efektif dan efisien. C. Para anggota organisasi benar-benar berorientasi pada berlangsungnya hidup dan kemajuan organisasi, bukan kepentingan individu. D. Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sehingga memperoleh hasil kerja yang memuaskan. E. Standar mutu hasil pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin. F. Prosedur kerja ditaati oleh semua pihak. Menurut Manulang, fungsi manajemen yaitu 1. Forecasting merupakan kegiatan meramalkan, memproyeksikan atau mengadakan taksiran terhadap kemungkinan yang akan terjadi sebelum sesuatu direncanakan. 2. Planning termasuk budgeting, fungsi manajemen dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. 3. Organizing merupakan mengelompokkan kegiatan yang ingin diperlukan, yakni penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada di dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan antara masing-masing unit tersebut. 4. Staffing atau assembling resources berhubungan dengan penerapan orang-orang yang akan memangku masing-masing jabatan yang ada di dalam organisasi tersebut. 5. Directing and commanding merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing agar setiap tugas dapat dilaksanakan dengan baik. 6. Leading merupakan istilah dalam manajemen yang dikemukakan oleh Louis
klien pekerjaan leading, yaitu A. mengambil keputusan, B. mengadakan komunikasi, C. memberi semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan, D. memilih orang yang akan menjadi anggota kelompok. 7. Coordinating, melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi percekcokan, kekosongan kegiatan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam mencapai tujuan organisasi. 8. Motivating, merupakan kegiatan dalam memberi inspirasi, semangat, dan dorongan kepada karyawan agar mereka dapat melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang diharapkan. 9. Controlling, merupakan kegiatan mengadakan penilaian, mengoreksi pekerjaan sehingga apa yang dilakukan oleh karyawan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapainya tujuan yang ditetapkan. 10. Reporting, merupakan kegiatan menyampaikan atau melaporkan perkembangan atau hasil kegiatan atau pekerjaan serta pemberian keterangan mengenai hal yang berhubungan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada atasan, baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Itulah tadi pemaparan materi bab 3. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih.